Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna di Rudi Cahyo TV Psikologi. Kali ini kita akan membahas satu fenomena, satu kejadian, satu hal, peristiwa yang sangat memprihatinkan, atau mungkin juga lagi hangat ya dibahas, yaitu tentang Oriental Circus dari Taman Safari Indonesia, yang beberapa pemainnya diantaranya bersuara tentang berbagai kejadian peristiwa yang memilukan yang mereka alami sejak mereka anak-anak, mulai dari mereka kehilangan identitas, mereka diperlakukan dengan keras untuk dididik secara behavioristik. Jadi mereka dianggap seperti sebuah mesin, atau kalau enggak gitu karena mereka ini makhluk hidup ya, mereka dianggap seperti bagaimana perilaku atau kebiasaan habit itu dibentuk ala binatang ya. Artinya di pendekatan behavioristik kan memang ketika kita mau memodifikasi perilaku, maka itu akan diberikan suatu conditioning atau perlakuan, reinforcement, punishment. Jadi diberikan penguat, atau kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau melakukan sesuatu yang menyimpang, maka diberikan punishment, diberikan hukuman. Dan pendekatan seperti itulah yang mereka terapkan kepada para pemain sirkus ini. Tidak hanya kepada hewannya ya. Kalau memang banyak sih sebenarnya bukan rahasia ya, banyak para pengelola sirkus itu melatih hewan ini, baik sirkus yang besar maupun yang kecil-kecilan ala topeng monyet itu. Mereka itu sebenarnya ya menggunakan pendekatan behavioristik untuk eh, memodifikasi, membiasakan sebuah perilaku. Jadi dikasih makan, dikasih reward gitu ya. Bahkan untuk membentuk tubuhnya, melenturkan, kadang ya harus bergelantungan, bahkan mungkin diikat dan seterusnya. Itu pun perlakuan yang kayak begitu terhadap binatang sekalipun itu juga tetap tidak berkeprihewanan, atau mungkin barangkali saja kalau kita mau bikin istilah yang general, tetap kita bisa bilang istilahnya tidak manusiawi sebenarnya. Artinya kita tidak bisa membenarkan tindakan itu pada binatang, apalagi pada manusia. Nah, ini yang sangat memprihatinkan ya dari kasus ini. Dan saya tidak akan menyoroti sisi hukumnya. Yang jelas kalau sisi hukum, saya secara pribadi mendukung untuk ini ditindaklanjuti secara hukum ya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap. Ya mungkin dari berbagai kanal sosial media, podcaster itu turut juga menjaga viralitas dari fenomena ini, sehingga bentuk kontrol sosial ya, biar ini nanti terkawal dan diproses secara hukum sampai mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas peristiwa ini, biar tidak menjadi sesuatu yang dibenarkan atau terulang lagi, sehingga harus ada efek jera dari situ bahwa kemanusiaan itu di atas hal yang lain ya. Jadi kalau kita itu sebagai makhluk yang bertuhan, yang menjalankan perintah Tuhan, perintah agama, pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Dan ini harus dikawal secara hukum. Saya mendukung itu. Dan ngomong-ngomong soal hukum ini kan, kenapa harus dikawal ya? Memang ini dikhawatirkan nanti kasusnya menghilang ya. Apalagi kita tahu ya, yang punya usaha-usaha besar seperti ini, punya sirkus, mengelola taman hiburan, dan itu punya cabang di mana-mana, itu kan berarti pengusaha besar ya. Artinya kalau pengusaha besar secara ekonomi kan kuat. Kalau secara ekonomi kuat, ya itu bisa saja kalau dalam tanda kutip yang kita khawatirkan adalah membeli hukum. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga ini tetap harus dikawal. Meskipun para podcaster ini juga kadang-kadang arahnya juga bisa eksploitatif ya. Karena kasus ini lagi booming, maka para pemain ini diundang di mana-mana untuk berbicara. Tapi saya yakinlah para podcaster ini berniat baik, yaitu untuk tetap menghangatkan kasus ini, sehingga itu bentuk kontrol sosial dan bentuk pengawalan sampai pada proses hukumnya diusut tuntas.
Tapi di luar itu kalau memang mau lebih punya responsibility, punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar eh, menggunakan magnitude ya, menggunakan lagi booming-boomingnya terus kemudian itu adalah lahan untuk mencari uang, tapi itu bukan dilarang, boleh saja. Tapi kalau yang sudah berpenghasilan besar, para podcaster-podcaster yang terkenal itu, kalau mau care, ya mungkin barangkali saja sebagian atau malah bisa saja seluruh penghasilan dari sebuah video podcast yang semacam itu bisa saja didonasikan untuk entah itu foundation, yayasan yang menangani kasus-kasus yang semacam ini atau mengadvokasi atau yang sifatnya mungkin barangkali voluntary ya, artinya orang-orang ini kan korban yang kadang juga belum tentu mampu bayar gitu loh untuk advokat, untuk kuasa hukum. Nah, mungkin barangkali saja ada yayasan, foundation yang mengelola itu dan itu bisa disalurkan ke sana kalau mau responsibilitas atau tanggung jawabnya lebih besar. Nah, itu kalau ngomong soal hukum, ngomong soal ekonominya ya, efek ekonomis, efek domino dari kasus ini. Tapi kalau saya ngomong kembali lagi kepada aspek psikologinya, ini satu kejahatan kemanusiaan yang besar. Ini bukan sekedar kata-kata jargon yang judgmental, enggak. Memang iya, karena apa? Pertama, menghilangkan identitas manusia. Jadi kalau manusia itu tidak punya identitas, karena naming itu perlu. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari saja untuk bisa mengenali sesuatu, tahap pertama itu adalah naming. Kita tahu ini meja, ini kursi. Terus kemudian dikenalkan sama orang lain, ini namanya si ini saudaramu, ini tetanggamu, namanya ini. Semuanya butuh naming. Dan naming itu pondasi, penanda linguistik, pondasi utama yang penting untuk kita belajar di tahap yang di atasnya. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa belajar apapun. Tapi mungkin barangkali saja Oriental Circus ini memang berorientasi menghilangkan itu semua. Biar apa? Ya biar tidak ada nuansa atau pemikiran kritis. Tidak ada pemikiran yang analitis dari para pemain ini. Jadi mereka memang benar-benar diperlakukan atau dibentuk seperti halnya hewan dibentuk. Biar tidak ada protes, tidak ada punya hasrat, keinginan. Yang penting nurut aja. Mungkin seperti itu. Dan itu kejam, kejam. Karena apa? Karena menghilangkan sisi-sisi luhur dari kemanusiaannya itu. Kan kalau ngomong jiwa, kita ada namanya jiwa vegetatif, jiwa anima, dan kemudian jiwa manusia itu ya, jiwa kemanusiaan itu. Jadi mereka dipres sampai pada jiwa anima. Nah, kalau vegetatif kan kayak tumbuhan itu ya. Kalau jiwa vegetatif kan tumbuhan dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa nanti kalau jadi jiwa tumbuhan. Jadi dari jiwa manusia mereka ditekan untuk menjadi jiwa anima. Jadi biar yang mereka miliki hanya sisi hewania, sisi primitif, sisi refleksnya. Jadi dilatih tubuhnya biar lentur, diperlakukan digantung di kepalanya jungkir balik dan seterusnya. Itu semua untuk membentuk physically, jadi diperlakukan seperti binatang ya. Dan itu kejahatan yang luar biasa. Dan eh, namanya manusia, untungnya ya tidak bisa lah ya hilang karena itu kan kodrat dari Tuhan ya, bahwa ya manusia diciptakan dengan jiwa manusianya, bukan diciptakan dengan jiwa anima. Jadi seprimitif apapun manusia, baik itu yang di gunung-gunung, di tengah hutan, yang asosial terhadap manusia yang lain, tapi mereka kan, kalaupun mereka menutup kepada manusia lain, mereka hidup terisolasi, tapi mereka kan hidup bersama manusia atau kelompoknya. Itu pun sisi manusiawi yang mereka pakai. Jadi tidak bisa itu dihilangkan. Jadi dipres dari sisi anima, dari sisi human, sisi kemanusiaannya, sisi jiwa manusianya ke jiwa animanya ya tidak bisa. Mereka akan tetap memberontak dari dalam sini. Mereka tetap menangis, mereka tetap tersiksa. Justru ini malah sisi kejamnya. Ketika mereka dipres jadi jiwa anima, padahal mereka punya jiwa manusia, itu kan siksaan. Pasti ada rasa sedih, takut, trauma. Karena mereka tetap manusia, tidak seperti hewan. Hewan aja bisa trauma, bisa stres mereka. Apalagi ini manusia. Karena makhluk yang berpikir.
Nah, itu yang mungkin justru penderitaannya berlipat-lipat. Itu kekejaman yang luar biasa dan ini harus tetap dikawal secara hukum. Biar ada efek pembelajaran dari situ, jangan dibiarkan. Nah, ini yang kita sesalkan ya, masih ada ya, perlakuan-perlakuan yang semacam itu. Ya tidak manusiawi memperlakukan manusia sebagaimana hewan. Ya, semoga kasus ini bisa tuntas dan ada aspek pembelajaran, ada efek jera dari sini. Demikian dari saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna. Ketemu lagi di Rudi Cahyo TV Psikologi di acara yang sama di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.